Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Primadina Hasanah. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita di pengantar matematika aktuaria. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan materi yang baru terkait dengan bab terakhir kita tentang premi asuransi jiwa. Baik, di dalam bab ini kita nanti akan diberikan kompetensi atau kemampuan bagaimana kita bisa menentukan besaran premi asuransi yang ditetapkan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi survival di pertemuan awal, kemudian dilanjutkan dengan konsep actuarial present value atau APV, kemudian terakhir kemarin kita belajar tentang anuitas jiwa. Dari beberapa bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, pemahaman itu akan digabungkan di sini di dalam bab premi asuransi jiwa. Oleh karena itu, apa yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya harap diingat kembali seperti itu. Oke, secara umum dalam penentuan premi asuransi jiwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan seperti itu. Jadi di dalam penentuan besaran premi ini kita harus memposisikan kita sebagai perusahaan atau orang yang menganalisis polis asuransi seperti itu. Oke, dalam penentuan premi yang paling utama untuk dianalisis adalah risiko kerugian atau loss yang bisa dialami oleh perusahaan. Jadi pricing yang kita lakukan harus benar-benar tepat, prediksi yang kita lakukan terhadap nilai yang terjadi di masa depan harus akurat, sehingga akurasi tersebut dapat meminimalisir loss atau kerugian yang dapat dialami oleh perusahaan. Oke, di dalam penentuan premi, kerugian atau loss di sini merupakan suatu variabel acak, atau di sini dia berperan sebagai variabel acaknya. Dan dalam matematis kita simbolkan sebagai L. Di sini stand for loss. Kemudian kenapa dia disebut sebagai variabel acak? Karena untuk future time-nya kita tidak tahu atau perusahaan tidak tahu berapa besar kerugian yang bisa dialami atau berapa kerugian yang akan terjadi. Oke, sehingga ketika di sini menentukan premi, perusahaan harus mengetahui berapa besar nilai present value dari kerugian loss itu. Sehingga kalau digambarkan mungkin secara umum di sini ada garis waktu, di sini saat ke-0, saat ketika kontrak itu akan dibuat. Ini adalah jangka waktu masa asuransinya sampai T tahun misalkan. Nah, di dalam 0 sampai T ini perusahaan bisa mengalami atau bisa terjadi loss seperti itu, atau bisa mengalami loss tadi, sehingga perusahaan harus bisa mempresent value-kan nilai-nilai loss yang kemungkinan terjadi di sepanjang 0 sampai T tahun ini, sehingga perusahaan bisa menyiapkan dana atau cadangan dananya cukup untuk menanggulangi kemungkinan loss yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Oke, untuk mengantisipasi adanya kerugian atau mengantisipasi gagal bayar di tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam penentuan premi perusahaan harus menyeimbangkan antara kewajiban dan hak di sini. Kewajiban karena kita point of view-nya berasal dari perusahaan, kewajiban di sini adalah kewajiban dari perusahaan. Perusahaan harus membayarkan benefit atau manfaat asuransi kepada peserta asuransi. Sedangkan hak di sini adalah premi asuransi ya, yang atau cicilan pembayaran yang berhak diterima oleh perusahaan. 3 prinsip dasar dalam penentuan premi ada 3. Yang pertama persentil, yang kedua equivalence, yang ketiga adalah eksponensial. Metode yang pertama persentil premium
di sini premi ditentukan berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditetapkan. Misalkan contohnya BPJS. BPJS yang seperti yang kita kenal, BPJS mempunyai 3 klaster, kelas 1, kelas 2, seperti itu, dan kelas 3 kalau nggak salah ya. Nah, misalkan ada asuransi yang menerbitkan premi dengan klaster seperti itu. Nah, kurang lebih perusahaan di situ akan memberikan kalkulasi masing-masing kelasnya. Oke, untuk yang kelas yang pertama dengan jumlah premi sekian, maka tanggungannya adalah sekian, seperti itu. Kemudian untuk yang kelas yang kedua dengan premi sekian, maka bisa mendapatkan additional feature seperti ini, ya, dan seterusnya. Sehingga data dari kemungkinan manfaat yang diterima oleh perusahaan, manfaat yang diterima oleh tertanggung akan dibuat sebagai pembangun kelas-kelas persentilnya, sehingga nanti nasabah bisa memilih di mana kelas yang ingin, di mana kelas premi yang ingin diambil. Kemudian yang kedua, equivalent principle, ini yang paling umum. Di dalam equivalent principle ini atau prinsip equivalensi, kewajiban dari perusahaan asuransi dihitung sama besarnya dengan hak yang diterima oleh nasabah, seperti itu. Atau sebaliknya ya, hak yang diterima oleh perusahaan dihitung sama besar dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah, seperti itu. Sehingga ekspektasi loss di sini sama dengan 0. Kemudian prinsip yang ketiga adalah exponential principle. Di sini nilai premi ditentukan berdasarkan ekspektasi dari eksponensial kewajiban disamakan dengan ekspektasi dari eksponensial hak. Jadi fungsi kewajibannya untuk jangka waktu yang akan datang dieksponensialkan. Begitu juga dengan premi asuransinya dieksponensialkan. Dari ketiga macam prinsip ini, prinsip yang nomor 2 yang paling banyak digunakan dan paling umum untuk digunakan di berbagai perusahaan asuransi. Oke, kenapa perusahaan cenderung menggunakan prinsip ini, ya? Karena prinsip ini merupakan prinsip yang menetapkan keadilan baik bagi perusahaan maupun bagi nasabah. Sehingga dengan adanya balance seperti ini atau prinsip keadilan seperti ini, tidak ada yang dirugikan dalam kontrak asuransi. Oke, loss di sini adalah selisih antara kewajiban dikurangi dengan hak. Jika kewajibannya lebih besar daripada hak, artinya di sini adalah benefit. Ya, benefit lebih besar daripada hak, misalkan, berarti loss-nya bernilai positif, artinya perusahaan malah justru rugi ya. Jika L bernilai 0, maka perusahaan akan rugi. Seperti itu. Kenapa rugi? Karena dia memberikan manfaat benefit yang lebih besar daripada nilai premi yang dia terima. Kemudian yang kedua, jika loss ini negatif atau kurang dari 0, artinya nilai benefit yang dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil daripada jumlah premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah, sehingga L-nya di sini akan kurang dari 0. Nah, kalau dari sisi ini maka akan menguntungkan perusahaan, tetapi tidak menguntungkan oleh peserta. Karena alasan itu, alasan keadilan seperti itu ya, sehingga dalam perhitungan premi sebisa mungkin nilai ekspektasinya antara kewajiban dengan hak bernilai sama atau seimbang. Benefit asuransi seperti yang sudah kita pelajari pada bab 4 itu kita simbolkan sebagai APV atau Actual Person Value. Kemudian hak itu adalah jumlah cicilan premi yang diterima. Ini adalah anuitasnya. Itu berapa kali premi itu akan dibayarkan. Sehingga secara matematis kita simbolkan APV itu adalah BT/VT dikurangi dengan P bar kalikan Y. P bar di sini adalah notasi untuk jumlah nilai preminya, berapa besaran nilai preminya.
Nah, nanti akan ada perbedaan notasi antara continue dengan discrete. Kalau di continue kita akan menggunakan notasi P bar, sedangkan discrete kita akan menggunakan notasi P biasa. Kemudian karena kita sudah mengenal berbagai macam jenis asuransi, maka kita harus memberikan notasi tambahan. Premi yang kita hitung ini premi untuk jenis asuransi yang mana. Kalau continue, jenis asuransinya dinyatakan atau diletakkan di dalam kurung, sedangkan kalau di discrete jenis asuransinya akan diletakkan dalam indeks P. Misalkan premi continue untuk asuransi seumur hidup, berarti simbolnya adalah seperti ini, A besar bar X. Ketika dia discrete, maka cukup dituliskan sebagai PX, seperti itu. Oke. Nilai present value dari loss gitu ya, karena kita mau mempresent valuekan lossnya, kita anggap EL-nya di sini sama dengan 0, sehingga ekspektasi dari BT VT dikurangi P bar Y di sini sama dengan 0, sehingga ekspektasi BT VT dikurangi ekspektasi P bar Y di sini sama dengan 0. Atau di sini nanti bisa dengan kata lain, P bar sama dengan ekspektasi BT VT dibagi dengan ekspektasi dari Y. Karena BT ini sering disimbolkan secara umum 1 gitu ya, nanti tinggal dikalikan dengan jumlah manfaatnya, biasanya dihilangkan dalam penulisan ini untuk mempermudah seperti itu, sehingga secara umum dia akan tulis E dari VT dibagi dengan E dari Y ini ya. Kemudian ekspektasi dari VT atau bentuk present value dari VT adalah APV. Bentuk present value dari Y, cicilan pembayaran, adalah anuitas AT. Jadi misalkan di sini nanti adalah kita mau menghitung premi untuk asuransi seumur hidup continue misalkan, maka APV-nya untuk asuransi seumur hidup adalah A besar bar X dibagi dengan A kecil bar X. Kemudian selanjutnya adalah tentang variansi kerugian. Kalau tadi kita mengambil present value sebagai bentuk ekspektasi, maka kita juga harus melihat kemungkinan atau kemungkinan keragaman dari loss ini. Keragaman dari loss ini didefinisikan sebagai var dari L gitu ya, var L. Ini bisa kita nyatakan sebagai var L, mana L-nya adalah VT min PAT gitu ya, sehingga var L-nya adalah variansi dari ini. Variansi dari P pangkat T dikurangi P besar AT. Oke, secara umum rumus variansi di sini variansi V pangkat T dikurangi variansi dari P bar bar T seperti itu, atau bisa juga dengan konsep seperti ini ya. Ini juga bisa seperti ini, variansi P pangkat T kurangi variansi P bar T. Nah, secara umum kita nanti akan bisa menghitung variansi L-nya. Variansi L-nya sebagai 2A besar X min A besar X kuadrat dikalikan dengan 1 plus P premium per delta kuadrat. Di sini nanti tergantung dengan jenis asuransinya ya. Ketika dia menggunakan berjangka atau dua guna, maka kita akan menyesuaikan notasi ini dengan notasi jenis asuransinya. Kemudian mengingat tadi ada relation seperti ini, delta A kecil X tambah dengan A besar X sama dengan 1, maka kita bisa mengganti rumus dari variansi loss tadi,
sehingga variansi lossnya bisa juga kita nyatakan sebagai ini: 2A besar X min A besar X kuadrat per delta A besar X kita kuadratkan. Silakan dibuktikan sendiri bagaimana prosesnya dari ini bisa membentuk formulasi persamaan yang ini dengan memanfaatkan relation delta A besar A kecil X plus A besar X sama dengan 1. Nah, di sini variansi kerugian mencerminkan keragaman kerugian yang dapat dialami oleh perusahaan asuransi. Sehingga penting bagi perusahaan tadi mencari present value dari loss dan mencari variansi dari loss-nya. Kenapa harus dicari variansinya? Karena seperti kita ketahui tadi, perusahaan akan menanggung dalam waktu 0 sampai T, di mana setiap kemungkinan loss yang terjadi di setiap tahun atau di setiap titik waktu itu berbeda-beda. Sehingga disinilah nanti akan memunculkan keragaman. Ketika lossnya di L1, itu mungkin akan berbeda dengan loss ketika terjadi di L2. Sehingga di sini nanti akan muncul keragaman loss yang terjadi. Oleh karena itu, dengan mencari variansi L-nya, perusahaan akan melakukan preparation lebih baik, sehingga akan mengetahui seberapa besar keragaman dari loss yang terjadi dalam waktu 0 sampai T tahun. Contoh 1 di sini. Hitunglah premi asuransi untuk asuransi jiwa seumur hidup kontinu jika percepatan kematian dianggap konstan pada rate mu sama dengan 0,04 dan tingkat bunga delta sama dengan 0,06. Oke, di sini digunakan asumsi kematian yang konstan gitu ya. Ini berarti menggunakan UDD, dianggap mu-nya konstan sama dengan 0,04 di semua titik T, seperti itu. Kita diminta untuk menentukan berapa besarnya premi asuransi dari jenis asuransi ini. Oke. Untuk bisa menghitung P besar AX, P besar A bar X, kita tadi butuh A bar X bagi dengan A kecil bar X, seperti ini. Maka kita harus mencari masing-masing nilai dari APV-nya berapa dan anuitasnya berapa. Jika, ini catatan pentingnya, jika percepatan kematian dianggap konstan, maka A bar X itu dihitung sebagai mu dibagi mu plus delta, dan anuitas sama dengan 1 dibagi mu plus delta. Sehingga P besar A besar X bisa kita hitung dengan mu sama dengan 0,04, maka A besar X-nya sama dengan 0,04 dibagi dengan 0,04 ditambah dengan delta 0,06. Ini kebetulan yang diketahui sudah langsung delta. Tapi jika diketahui adalah I, maka kita harus mengubah antara I ke delta dengan cara delta sama dengan ln dari 1 plus I. Kembali ke sini, A besar X-nya kita hitung seperti ini, sehingga nanti A besar X-nya ketemu sama dengan 0,04 dibagi dengan 0,1 ya. 0,04 dibagi 0,1 sama dengan 0,4. Kemudian kecil X-nya di sini sama dengan 10. Dari mana? Dari 1 dibagi 0,04 tambah 0,06. 0,06. Oke, sehingga kita tahu A kecil untuk anuitasnya adalah 10 gitu ya, dengan 10. Oke.
Jadi dari sini bisa kita masukkan dalam persamaannya, kita ketemu bahwa besarnya premi asuransi adalah 0,04. Besaran ini nanti kita korelasikan dengan jumlah benefit asuransi yang diperoleh. Asuransi ini dengan asumsi bahwa benefitnya sebesar 1, jadi 1 P bar A bar X gitu ya, sama dengan 0,04. Jika benefit yang diberikan misalkan adalah $1.000 misalkan, maka nanti kita harus mengalihkan 1.000. 0,4 kita kalikan dengan 1.000 sama dengan $40. Kemudian sebagai catatan juga bahwa P di sini, P yang kita cari ini nanti kita sebut sebagai premi tahunan, seperti itu. Premi tunggal tahunan atau net annual premium, premi tunggal bersih tahunan. Premi tunggal bersih asuransinya, maaf. Nanti bisa kita bagi juga, entah dia tahunan, entah dia mau dicas per bulan atau per 3 bulan dan seterusnya, dengan cara nanti kita mengubah deltanya di sini. Oke. Ini adalah tabel summary models of continuous premium diversuskan dengan berbagai macam bentuk asuransi untuk sumber hidup, berjangka, dwiguna, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri dari setiap jenis ini bagaimana cara perhitungan premiumnya. Di sini sudah ada semua, tinggal dicari sesuai dengan kelas atau jenis asuransi yang ditetapkan. Contoh 2, misalkan seseorang berusia 35 tahun mengikuti asuransi seumur hidup kontinu penuh. Jadi di sini sudah diberikan kodenya ya, kontinu penuh. Jika diketahui A 35 sama dengan 0,13 dan I sama dengan 6 sen, hitunglah 1000 P bar A bar 35. Oke, di sini kontinu penuh berarti nanti premium yang dicari harus menggunakan bar. Kemudian asuransinya juga harus menggunakan bar. Kemudian diketahui di sini A35 tanpa bar ya. Hati-hati di sini simbol-simbolnya. A35 sama dengan 0,13. Ini adalah bentuk APV untuk asuransi jiwa seumur hidup yang diskret, yang ditetapkan pada orang yang usia 35 tahun, pada orang berusia 35 tahun. APV-nya, nilai actuarial present value-nya sama dengan 0,13. Kemudian manfaat asuransinya di sini adalah sebesar $1.000 atau 1.000 satuan uang gitu ya. Dan I sama dengan 6%. Ketika tadi di sini diketahui I dan yang diminta adalah continue, maka I harus diubah ke delta, di mana deltanya adalah ln dari 1,06. Ini deltanya ln dari 1,06. Jadi secara formulasi gitu ya, 1000 P bar A bar 35 sama dengan 1000 kali delta A bar 35 dibagi dengan 1 min A35. Oke, kenapa kita menggunakan formulasi yang ini? Yang pertama, kenapa di sini ada 1000 gitu ya? 1000 karena kita mau mencari untuk nilai manfaat sebesar 1000. Kalau di sini 1 berarti nanti dihilangkan seperti rumus yang sebelumnya. Kemudian di sini PAX-nya atau PA35-nya di sini dihitung sebagai delta AX dibagi dengan 1 min AX. Ya. Tadi sudah kita pelajari bahwa bentuk perhitungan premi ada 2. Yang pertama yang ini. Kita harus mencari A kecil X. Kalau informasi A kecil X ini bisa kita cari atau bisa kita hitung. Tapi jika kita kesusahan, jika kita hanya mempunyai informasi tentang A besar, maka kita bisa memakai formulasi yang kedua. Itu akan sangat membantu.
Jadi di sini kita memakai formulasi yang kedua yang ini ya, delta A besar X per 1 min A besar X. Sehingga kita butuh informasi A besar bar 35 ini berapa. Sementara yang diketahui adalah tanpa bar gitu ya, beda, jangan dianggap sama, langsung dimasukkan 0,13. Ini adalah discrete, ini adalah continue. Bagaimana cara menghubungkan antara discrete dengan continue? Kita harus mengingat kembali ya hubungan antara continue dan discrete, di mana A35 A bar 35 sama dengan I per delta kalikan A35. Tolong dicek kembali rumus ini di bab asuransi jiwa. Sehingga dengan konversi ini kita akan mengetahui besarnya A35 ini sama dengan 0,133862. Kebetulan di sini hasilnya sama ya. A bar 35-nya sama dengan sekian. Sehingga premiumnya tinggal kita masukkan ke dalam formulasinya, kita tahu bahwa premiumnya sama dengan 0,00905, kemudian kalau dengan tingkat manfaat sebesar 1000 maka besar premiumnya atau premi tunggalnya adalah 9,005. Oke, ini ada satu soal latihan yang bisa kalian pelajari untuk mengukur pemahaman kalian tentang konsep tadi ya, fully continuous benefit premiums. Silakan dicoba sehingga nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara penggunaan formulasinya. Baik, untuk sesi ini saya cukupkan. Nanti akan saya lanjutkan kembali dengan asuransi discrete atau fully discrete benefit premiums. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.